Assalamualaikum. Selamat siang semuanya untuk Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Neng Nurhayati. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kota Bandung yang mengajar di SDN 210 Babakan Sinyar. Kali ini saya akan membahas terkait koneksi antar materi dari modul 21A8 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Yuk kita saksikan sama-sama. Sebelumnya, saya tidak bosan-bosan memperkenalkan orang-orang hebat yang ada dan terlibat langsung dalam kegiatan CGP saya, yaitu Bapak Dedi Husnaini sebagai fasilitator dan Ibu Ami Fitria sebagai pengajak praktik saya. Saya akan mengutip pendapat dari author of the head yang mengatakan bahwa semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Hal ini cukup menarik buat saya dan dapat saya maknai bahwa setiap materi yang diberikan kepada siswa akan berkaitan erat dengan materi lainnya. Terlebih jika dikoneksikan dengan penerapan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada pun anonim yang berkata bahwa belajar adalah sebuah perjalanan, mulai dari fakta, kemudian beralih ke pengetahuan, lalu berpindah menjadi sebuah pemahaman, dan pada akhirnya bermuara di suatu kebijaksanaan yang dilaksanakan atau dipahami, diyakini oleh siswa itu sendiri. Di sini kita melihat ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa saya, salah satu foto yang mengekspresikan berbagai jenis ekspektasi mereka pada saat proses pembelajaran. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya, kita akan beralih ke pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Setelah saya mempelajari modul dan membaca berbagai jenis literasi, saya memaknai bahwa pembelajaran berdiferensiasi yaitu upaya guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu siswa. Lalu saya pun memaknai jika pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Dan pada akhirnya, arti pembelajaran berdiferensiasi menurut saya pun yaitu upaya untuk mendukung terpenuhinya semua yang dibutuhkan oleh siswa di kelas. Jadi seiring berjalannya waktu, proses terus berjalan dan guru terus memaknai apa itu pembelajaran diferensiasi, tidak akan menutup kemungkinan jika pengertian akan lebih luas terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya lampirkan video terkait dengan dunia siswa, dunia anak-anak yang memang bermain. Mereka lebih bisa mengeksplor dirinya ketika sambil bermain. Jadi saya selipkan materi-materi pembelajaran, karakter yang ingin dicapai sesuai dengan profil pelajar Pancasila ketika saya ikut masuk ke dunia mereka. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Berikutnya yang akan kita bahas adalah terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Sebagai seorang guru, mungkin beberapa di antara kita sempat terlintas beberapa pertanyaan. Salah satunya bisa jadi adalah apa cara yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nanti kan kita bahas di slide selanjutnya. Sebelumnya di sini saya lampirkan foto dokumentasi terkait dengan keragaman siswa di kelas saya. Di antaranya ada yang lebih senang menempel tugas dalam bentuk tempel menempel ya, ada yang senangnya
lebih ke berbicara lisan atau wawancara, lalu ada yang lebih senang melakukannya dengan gerakan, misalnya membuat produk ya tanpa banyak berbicara, menghasilkan produk atau karya. Nah, itu beragam karakter siswa dengan minatnya masing-masing. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Di sini terlampir foto siswa sedang membuat ragam pola yang mereka ambil dari pakaian batik mereka sendiri yang dibawa dari rumah. Mereka berkreasi sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan minat mereka terkait seni rupa. Untuk menjawab pertanyaan tadi, alangkah lebih baik guru sudah dibekali dengan hal-hal berikut ini. Di antaranya yaitu 1. Pemahaman tentang tujuan pembelajaran. Guru harus tahu apa yang ingin dicapai di materi tersebut dan berupaya untuk membuat skenario pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kelas. Nomor 2 adalah mengetahui dan dapat merespon kebutuhan belajar siswa. Di antaranya di tahap ini yang harus dipersiapkan adalah pemetaan kebutuhan siswa agar kita bisa mengetahui sudah sejauh mana kesiapan belajar siswa di kelas kita. Selanjutnya, bagaimana dengan keragaman minat siswa saat belajar. Dan yang terakhir, kita akan menata atau memetakan terkait profil belajar siswa. Mulai dari kita memperhatikan indikator lingkungannya, budaya yang melatar belakangi siswa tersebut, gaya belajar seperti apa, dan kecerdasan majemuk yang dibawa siswa, dibekali siswa yang ada dalam diri siswa di saat awal tahun pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah menciptakan situasi belajar yang dapat mengundang siswa untuk mau belajar. Yang keempat yaitu melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, yang terakhir adalah melakukan penilaian secara berkelanjutan. Mari kita lanjutkan penjelasan ke slide berikutnya. Berikut adalah cara mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa yang dapat dilakukan oleh guru. Di antaranya yaitu mengamati perilaku siswa sehari-hari, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal siswa, kemudian mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya dari siswa tersebut, dan lalu membaca raport siswa di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Hal-hal ini sudah barang tentu sudah sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya. Nah, ketika kita ingin mengetahui sejauh mana karakteristik siswa dan latar belakangnya, alangkah lebih baik pengidentifikasian ini dilakukan secara berkala. Misal ketika mau masuk ke bab baru, nah silakan dianalisa kembali, kita review. Apakah di bab pertama sudah terpenuhi tujuan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu terakhir ketika kita di akhir bab 1 itu merefleksi dulu kita apakah bagaimana perasaan mereka, apa yang mereka lalui selama satu bab ini ya, kendalanya apa saja, apa masukan mereka untuk pembelajaran yang menurut mereka menyenangkan untuk bab 2, minta saran dari mereka dan lain sebagainya, agar pembelajaran ini bermakna dan dapat dicerna oleh siswa secara ringan, dapat dimaknai dan diartikan secara kontekstual sesuai dan konkret sesuai dengan pengalaman mereka sehari-hari dan bisa diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari pula. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita bahas terkait 3 elemen kurikuler untuk mendiferensiasi pembelajaran. 3 elemen tersebut yaitu terdiri dari diferensiasi konten, proses, dan produk. Untuk diferensiasi konten, diartikan konten biasanya umumnya
dengan istilah masukan, materi, konsep, atau keterampilan. Hal ini bisa kita maknai dengan segala jenis kegiatan apapun yang dipelajari siswa berdasarkan kurikulum. Nah, caranya bagaimana? Yaitu guru bisa dengan menggunakan upaya membedakan pengorganisasian atau pengelompokan atau juga format penyampaian materi. Jadi cara penyampaian materinya dibedakan antara materi satu dengan materi yang sama dengan cara yang berbeda penyampaiannya, karena siswa yang menerima materinya dengan bakat dan minat yang berbeda juga ya. Ada yang auditori, ada yang visual, ada kinestetik. Nah, selanjutnya tapi dengan catatan ketika kita membedakan pengorganisasian atau pengelompokan format penyampaian materi, kita tidak boleh mengubah atau menurunkan standar dari kurikulum itu sendiri. Jadi tidak ada perubahan dalam kurikulumnya itu sendiri. Hanya cara penyampaian materinya aja yang diorganisir sesuai dengan kebutuhan kelas. Selanjutnya adalah diferensiasi proses. Nah, proses itu biasanya diartikan sebagai upaya atau kegiatan yang sedang dilaksanakan, berproses ya, seperti itu. Nah, berarti ini kan proses belajarnya. Apapun kegiatan, upaya yang siswa pahami dan maknai, baik itu dalam bentuk ide maupun informasi yang diperoleh saat diberi materi oleh guru. Jadi, segala upaya siswa saat memahami atau memaknai ide atau informasi itu dikatakan dengan diferensiasi proses. Caranya bagaimana? Guru bisa berupaya dengan membedakan proses yang harus dijalani setiap individu siswa. Sesuai dengan yang tadi saya sounding di diferensiasi konten, karena siswa kita berbeda-beda karakter, berbeda-beda minat belajar dan gaya belajar juga, berarti pada saat pelaksanaan pembelajarannya, pada saat proses berlangsung pun dibedakan proses yang dijalani oleh siswa tersebut, karena pemahamannya pun beda ya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan ke diferensiasi produk. Untuk diferensiasi produk biasa diartikan dengan kata hasil belajar, bukti, karya, atau keluaran yang dihasilkan oleh siswa. Nah, hal ini terkait dengan segala jenis kegiatan, bagaimana siswa menunjukkan apa yang telah mereka pelajari selama mendapatkan materi di dalam kelas. Jadi, apapun kegiatan yang siswa menunjukkan diri, baik itu presentasi, atau hasil tes tertulis, atau mungkin karyanya, ya, dan banyak hal lain yang bisa dijadikan sebagai produk. Tidak selalu harus bentuk konkret, ada bendanya. Karena karya dalam bentuk presentasi, kinerja mereka ketika mempresentasikan sesuatu, itu pun termasuk diferensiasi produk. Ya, jadi jangan terfokus harus selalu ada bentuk konkret benda yang harus dipresentasikan, tidak. Hasil belajar apapun itu dikatakan produk. Oke, selanjutnya caranya bagaimana seorang guru untuk melaksanakan diferensiasi produk, diantaranya yaitu dengan memodifikasi produk sebagai hasil belajar siswa atau hasil latihan sebagai penerapan dan pengembangan materi ajar. Nah, di sini guru bisa leluasa memodifikasi hasil belajar siswa. Misal sekarang baru bisa di tahap C. Nah, selanjutnya untuk menaikkan level nih, C sudah terpenuhi, dinaikkan levelnya ke D misalnya, anak-anak tingkat kesulitannya. Silakan guru memodifikasi hasil belajar yang di C, naikkan levelnya dengan bentuk soal yang berbeda atau bentuk tugas yang berbeda, penugasan yang berbeda. Itu silakan untuk bisa siswa berkembang optimal. Bagaimana cara pemahaman dia terhadap suatu materi. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan bahas terkait keterkaitan
antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya. Nah, sampai hari ini saya sudah mempelajari secara lengkap paket modul 1 yang terdiri dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Masing-masing materinya filosofi KHD, lalu nilai dan peran guru penggerak, lalu visi guru penggerak, dan budaya positif. Termasuk saat ini saya sedang berproses untuk menyelesaikan paket modul 2, baru menginjak di modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sudah pasti setiap modul ada keterkaitan. Nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya keterkaitan antar modul tersebut ya. Kita akan bahas satu persatu terkait keterkaitan antar materi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kita bahas yang modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, filosofinya terkait dengan upaya menuntun segala kodrat yang dimiliki siswa agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Peran guru di sini adalah memfasilitasi lingkungan belajar yang nyaman, sehingga siswa dapat tumbuh kembang maksimal sesuai karakternya masing-masing. Nah, keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah guru dapat berupaya membentuk lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana melalui pemetaan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil pelajarnya diharapkan pembelajaran berpihak pada siswa dan dapat terakomodir semua kebutuhannya sehingga pada akhirnya semua hal budaya positif dapat terwujud dengan baik. Selanjutnya keterkaitan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Kita bahas tentang modul 1.2 terlebih dahulu. Sesuai dengan nilai dan peran yang dimiliki oleh guru penggerak, proses menuntun siswa selayaknya dilaksanakan secara berkelanjutan, di mana saat berproses, seorang guru hendaknya memiliki pemikiran terkait apa yang dibutuhkan siswa, apa yang bisa guru lakukan agar pembelajaran bisa terlaksana secara efektif dan optimal. Sehingga pada akhirnya motivasi siswa dapat muncul secara intrinsik atau muncul dari dalam diri dia sendiri tanpa ada pengaruh atau intervensi pihak lain atau pihak luar. Nah, keterkaitannya dengan modul 2.1, di sini guru dapat berupaya membentuk lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sama seperti tadi di 1.1, di mana dalam proses pembelajarannya siswa dapat belajar dengan rasa nyaman dan rasa nyaman tersebut dapat dirasakan secara natural oleh siswa. Karena ketika pembelajaran berdiferensiasi bisa terakomodir secara baik, maka siswa akan merasa bahagia saat melaksanakan proses pembelajaran. Sekarang kita akan bahas keterkaitan modul 1.3 visi guru penggerak dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini kita akan bahas terkait modul 1.3 dulu. Guru dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan bagja. Nah, di sini tahapan B-nya kita bisa buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. Sudah dibahas tadi di bahasan sebelumnya. Lalu yang kedua, kita ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. Kita mengevaluasi diri apakah kemarin kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan dan berhasil. Nah, selanjutnya yang ketiga, gali mimpi terkait kondisi ideal yang ingin diciptakan saat proses belajar.
Nah, dengan kita mengevaluasi diri tentang pembelajaran kemarin, setelah kita mewawancari siswa juga tentang testimoni dan refleksi mereka, nah, kita bisa susun lagi, kita gali kembali kondisi ideal seperti apa sih yang kita inginkan, seperti apa sih kondisi ideal belajar yang siswa inginkan di kelas. Nah, seperti itu ya. Oke, yang keempat adalah J, jabarkan 3 strategi diferensiasi. Nah, setelah mendapatkan apa yang kita inginkan, lalu kita sudah telaah apa yang sudah berhasil dan tidak berhasil, kita diminta untuk membuat strategi diferensiasi seperti yang kita harapkan dan siswa kita inginkan. Yang kelima adalah atur eksekusi dengan melakukan penilaian sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, ini kita melakukan eksekusi atau tindakan terkait dengan strategi yang sudah kita susun sama-sama. Kita eksekusi, kita laksanakan secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita bahas bersama siswa. Selanjutnya, kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi, guru seperti biasa berupaya untuk selalu membuat lingkungan belajar yang nyaman dan membahagiakan untuk siswanya agar tidak ada siswa yang merasa didiskriminasi atau ada siswa yang merasa tidak terpenuhi kebutuhannya. Jadi upaya kita sebagai guru untuk mengakomodir semua kebutuhan siswa, baik itu bakat, minat, atau profil yang dibutuhkan siswa, optimalkan untuk disediakan oleh pihak sekolah, terutama wali kelasnya. Kita lanjut ya. Nah, yang terakhir adalah keterkaitan antara modul 1.4 budaya positif dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Kita bahas terkait modul 1.4 terlebih dahulu. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat membentuk terwujudnya budaya positif di sekolah dengan memberlakukan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru dalam hal ini menuntun siswa agar selalu merasa dihargai, memiliki keterikatan antara dia sebagai pribadi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga akan timbul dalam dirinya bahwa dia adalah bagian dari komunitas kelas tersebut. Nah, selanjutnya dikaitkan dengan pembelajaran diferensiasi adalah guru dapat berupaya membentuk lingkungan belajar dengan pendekatan praktik baik yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam proses pembelajarannya semua bakat, minat, dan profil siswa dapat terakomodir secara lengkap, sehingga rasa nyaman saat proses belajar dapat dirasakan siswa secara alami. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan sama-sama terkait koneksi antar materi. Dari mulai 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian beralih ke 1.2 nilai dan peran guru penggerak, lalu 1.3 visi guru penggerak, dan kemudian 1.4 budaya positif, dan 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi. Semua modul itu mengarah pada pembelajaran yang berpihak pada siswa. Semua amat sangat memprioritaskan siswa sebagai subjek belajar dan pembelajarnya. Dan di sini hal yang terkait dengan tujuan pendidikan diupayakan selalu untuk melihat kebutuhan secara spesifik masing-masing siswa yang ada di kelas. Dan pada akhirnya bermuara untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan yang kita harapkan sama-sama. Dengan kata lain, kesimpulan yang dapat saya peroleh dari materi atau modul 21A8 ini adalah 1. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu upaya pendidikan yang sesungguhnya dan diusung oleh Ki Hajar Dewantara, di mana dalam proses pelaksanaannya sudah sepatutnya berpihak pada siswa. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sangat melekat pada komitmen seorang pendidik
merupakan komponen yang patut dimiliki dan dilaksanakan oleh seorang guru demi mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dan yang ketiga adalah siswa yang beragam dengan kebutuhan yang pastinya berbeda-beda harus selalu dapat terlayani secara utuh dalam susunan visi sekolah yang berpihak pada siswa. Demikian Bapak Ibu guru hebat atas pemaparan saya untuk modul 2.1A8. Semoga berkenan untuk menyebarkan informasi ini ke guru-guru lain agar kita bisa saling sharing hal-hal baik, praktik baik sesama guru se-Nusantara. Tetaplah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Ketika guru bergerak, insya Allah Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.